Oke, pada video kita selanjutnya di seri mikrotik dasar, kita akan membuat mikrotik menjadi sebuah akses point, ya. Nah, jadi sama dengan video seri sebelumnya, saya menggunakan mikrotik seri RB931 yang sudah saya reset dengan tanpa konfigurasi. Ya, oke, jadi langsung aja di sini kita masuk ke mikrotiknya ya. Kita connect dulu. Oke. Nah, jika kita menginginkan membuat sebuah access point, kita akan menggunakan menu interface ya. Jika pada setting-setting mikrotik ke depan itu nanti jika tidak menggunakan menu quick set, untuk pertama kita akan menuju menu interface untuk melihat interface yang tersedia seperti ini. Nah, di sini kita lihat kita punya 3 buah Ethernet dan 1 buah wireless LAN atau WLAN yang belum aktif. Nah, cara mengaktifkan WLAN biasanya kalau sudah kita setting port WLAN bisa aktif sendiri atau kita aktifkan manual seperti ini. Kita klik pada port WLAN-nya, kemudian kita centang, maka port WLAN menjadi aktif. Oke, selanjutnya, nah di sini nampak ya, saya koneksi PC dengan mikrotik pada port Ethernet 1. Oke, selanjutnya untuk membuat access point, ya bisa saja kita setting misalnya Ethernet 1-nya dulu boleh, kemudian baru WLAN-nya atau WLAN-nya dulu, ya. Ya, di sini saya akan coba mulai dari WLAN-nya dulu. Ya, interface WLAN yang akan saya gunakan sebagai access point. Nah, untuk access point di WLAN bisa saja kita rubah namanya ya. Misalnya kita klik 2 kali di sini, nama WLAN-nya bisa kita ubah atau kita gunakan nama default. Ya, kalau kita ubah misalnya di sini saya kasih tambahan nama baru dengan saya tambahkan misalnya namanya AP begitu ya. AP WLAN 1 AP ya. WLAN 1 adalah AP, kemudian saya simpan konfigurasi. Ya, demikian. Kemudian oke. Nah, selanjutnya kita akan memberi nama pada Ethernet 1 ya. Ethernet 1 akan saya beri nama misalnya port ini saya tambahkan informasi sebagai apa ya, misalnya saja lokal gitu ya. Lokal begini untuk mempermudah penamaan. Oke, untuk port 2 dan 3 bisa dibiarkan seperti adanya atau misalnya kita ubah namanya menjadi cadangan 1, cadangan 2 boleh. Ya. Ini karena memang koneksi untuk LAN yang berbasis kabelnya pada Ethernet 1 ini saya namakan lokal misalnya ya, ini penamaan bebas saja. Kemudian kembali ke ke ini ya. Setelah kita memberikan nama, kita berikan IP dulu, IP address ya. Sebelum settingan yang lain, kita beri IP address seperti ini, IP lewat menu ini ya, IP.
address, kemudian kita tambahkan ya, untuk IP WLAN 1 ya, dulu misalnya kita kasih IP, misalnya saya kasih 192.168.20.1 ya, /24 kelas C ya. Kemudian simpan konfigurasi ya, networknya muncul ya, udah 192.168.20.1. Oke, berarti sekarang WLAN 1 sudah punya IP address ini ya. Kemudian kita buat lagi plus ya, IP address untuk Ethernetnya. Sekarang kita pilih dari sini, kita pilih Ethernet lokal 1. Kemudian saya kasih IP 192.168.10 ya, 10.1/24 ya. Kemudian simpan konfigurasi, kemudian oke. Nah, sekarang bisa dilihat di sini IP untuk Ethernet 1 ya, Ether 1 lokal itu adalah 192.168.10.1. Subnetnya kelas C, kemudian begitu juga dengan yang access point. Nah, jadi masing-masing sudah memiliki IP sekarang, di mana untuk port-port ini kita gunakan yang pertama ya. Nilai yang pertama 10.1 dan 21 untuk memudahkan kita mengingat bahwa yang IP yang pertama kita gunakan untuk port-port pada mikrotik. Kemudian nanti untuk host-hostnya barulah kita menggunakan yang 2 dan seterusnya ya. Oke, setelah memiliki IP address kita lanjut ya ke ini. Saya mulai dari access point-nya, WLAN 1-nya ya. WLAN 1-nya saya klik 2 kali. Oke, seperti ini. Kemudian saya klik tab wireless-nya. Nah, seperti ini. Tab wireless. Di sini kita lihat modenya masih station. Mode station ini sebagai penerima ya, artinya sebagai kalau kita ingin mengkoneksikan mikrotik dengan sebuah WiFi. Nah, tetapi di sini adalah kebalikannya. Kita yang memberikan sinyal access point-nya. Untuk itu mode station kita ubah menjadi AP bridge ya. Kita ubah menjadi AP bridge. Kemudian di sini ada band-nya adalah 2 giga ya. Bandnya bisa BG atau misalnya mau pakai yang lebih lengkap misalnya 2 giga yang BGN atau G only atau B ya. Ya, untuk memperluas kemampuan ya kita bisa pakai BGN ya. BGN bisa sesuai dengan keinginan. Ya. Kemudian channel width tetap ya kita pakai 20 mega. Kemudian nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah frekuensi. Ya, frekuensi ini sama dengan channelnya ya. Channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada 11 channel. Ya, sama-sama di 2,4 giga. Ya, kok beda komanya aja sedikit-sedikit ya. Ini disarankan jika di sekitar kita sudah banyak yang menggunakan channel 1 misalnya, ya kita bisa gunakan channel 2 atau yang lain untuk mengurangi interferensi. Ya, misalnya di sini saya pakai yang
channel 2 misalnya. Channel 2, kemudian untuk SSID atau pengenal WiFi-nya bisa menggunakan defaultnya MikroTik, atau misalnya kita ubah dengan keinginan. Misalnya kita namakan access point ya, AP, saya kasih nama AP MikroTik misalnya gitu ya. MikroTik, oke. Ya, yang lainnya dibiarkan saja ya untuk sementara. Nah, ini country bisa saja sih pilih yang Indonesia. Ya, Indonesia. Oke, ini. Kemudian kita save. Kemudian klik OK. Nah, oke, kita cek lagi di sini. Settingannya udah, kemudian di tab general. Oke, wireless access point. Nah, di sini kita lihat untuk settingan security-nya belum kelihatan gitu ya. Untuk setting security-nya kok nggak muncul. Nah, ini kita bisa menuju tab ini. Kita klik advance mode-nya dulu, kita klik. Nah, gitu ya. Nah, ini sekarang kita bisa ngelihat security profilnya ya, atau nanti sebagai passwordnya ya, ini masih menggunakan profil default ya, belum ada yang profil yang baru ya. Nanti kita ubah dulu, kita buatkan profil yang baru. Nah, selanjutnya saya oke dulu ya, kita buatkan dulu profil yang baru. Caranya masuk ke IP ya. Masuknya ke wireless, mana dia? Oke, ini dia wireless. Yang ini ya, klik dulu wireless. Oke, ini hasilnya. Nah, di sini ada beberapa tab yang bisa dilihat. Ya, beberapa tab yang bisa dilihat. Nah, di sini cari yang security profile. Klik di sini, oke. Nah, di sini adalah profil yang tampil tadi ya, default. Nah, sekarang kita buat profil baru dengan cara klik plus. Ya, kemudian muncul dialog box seperti ini. Profilnya bisa kita namakan apa saja. Ya, di sini saya gunakan yang mungkin mudah dipahami aja. Di sini saya tambahkan informasi profil 1 AP gitu ya, akses pointnya. Kemudian bagian WPA pre-share key-nya misalnya kita kasih password 1 sampai 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Di bawahnya juga sama ya. Kenapa 8 ya, karena memang harus 8 karakter ya minimal. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, kalau sudah, profil yang baru ini kita simpan. Klik. Nah, di sini muncul ya profil yang baru. Sini saya oke saja. Di security profile kita sudah punya profil security yang baru. Kita bisa close atau biarkan saja ini ya. Kita biarkan saja. Kita buka lagi di menu wireless. Kok wireless, ke interface ini ya, interface-nya lagi ke WLAN 1. Kita klik 2 kali, kembali ke dialog pop up yang tadi ya. Nah, di sini kita kembali ke security profile-nya yang ini. Nah, ini kita buka.
Nah, ini dia ya, muncul profil yang kita buat tadi. Nah, ini kita pilih, klik. Selanjutnya, udah tinggal di save ya, pakai tombol apply. Klik. Nah, kemudian saya oke. Nah, maka seharusnya akses point sudah memancar ya. Sebentar ya, saya cek dulu di HP saya apakah sudah ada. Oke ya, di Mikrotik saya di HP saya udah muncul nih. Udah muncul akses point yang namanya AP Mikrotik ya. Coba saya connect dulu. Saya konekkan dulu dengan password 123456778. Apa yang terjadi? Oke, dia melakukan connecting ya, tetapi tidak bisa terhubung karena ada yang kurang ya. Jadi saya sudah koneksikan HP ke access point yang kita buat, tetapi gak bisa connect karena ya kita belum setting access point ini supaya dapat memberikan IP address kepada perangkat. Untuk itu kita harus buatkan dia sebagai DHCP server ya. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke menu IP ya. Seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, menu yang akan sering kita gunakan ya. Otomatis untuk access point kita buat dia sebagai DHCP server ya, agar bisa memberikan IP address kepada perangkat-perangkat mobile. Nah, ini saya klik DHCP servernya, maka ada beberapa tab di sini ya, ada beberapa tab ya. Kita akan buat dengan cara yang mudah, yaitu kita pakai tombol yang ini nih, DHCP setup ya. DHCP setup. Sebelum memasuk ke tombol ini, pastikan dahulu sebelumnya kita sudah memberi IP address pada port yang akan dijadikan DHCP server. Oke, sekarang kita klik di sini. Nah, ini ya. Di sini ada pilihan port mana yang mau dijadikan DHCP server. Ya, otomatis kan akses pointnya ya, yaitu WLAN 1 AP. Nah, ini kita langsung next. Nah, jika tidak ada kesalahan dalam pengisian IP address, maka di sini akan muncul IP yang network IP yang sudah kita buat tadi ya, 20.0. Oke, ini kita tinggal next saja. Next. Oke, kita next lagi. Nah, di sini ada permintaan IP berapa yang akan dibagi-bagikan. Otomatis mulai 2 sampai 254 ya. Kalau misalnya mau dibatasi cuman 25 atau angka yang lain, di sini bisa kita ubah ya. Misalnya saya hapus sampai 25 aja ya kan. Kan penggunanya nggak banyak ya. Jadi saya buat sampai 25 aja. Oke, selanjutnya saya next. Ya. Kebetulan memang tidak ada koneksi ke internet ya. Nanti access point ini akan saya gunakan untuk mengkoneksikan port wireless dengan port Ethernet 1 saja. Ya, maka DNS-nya di sini memang biasanya kita isi dengan DNS Google atau Cloudflare misalnya ya. Nah, dengan demikian ini nggak apa-apa kosong. Ya, kita next lagi. Ini adalah waktu peminjaman ya, list time untuk IP DHCP-nya. Kemudian kita klik next lagi. Udah selesai ya. Udah komplit nih. Oke, saya oke saja. Di sini muncul merah ya, mungkin karena belum ada yang perangkat yang terkoneksi. Ya. Nah,
Di sini belum ada yang minjam ya, belum ada yang minjam IP. Saya coba kembali ke HP saya untuk koneksi ke access point kita. Oke ya. Saya coba untuk connect ke HP Mikrotik. Oke, sekarang HP saya sudah terkoneksi nih ke access point HP Mikrotik ya. Di sini di HP saya sudah connected dan bisa juga dilihat di sini bahwa DHCP-nya sudah menjadi warna hitam, artinya sudah ada perangkat yang bisa terkoneksi. Ya, kita buktikan dengan melihat ke tab list ya, atau IP yang dipinjam. Nah, sekarang tampak di sini ya, IP yang diberikan yaitu IP dinamik, yaitu IP yang paling terakhir ya, dimulai dari belakang 192.168.20.25 ya, yang dipinjam oleh HP saya. Nah, di sini muncul ya, Oppo A5s ya, statusnya bound, artinya sudah terkoneksi. Demikian. Oke, dari sisi access point udah selesai ya. Dari sisi access point udah selesai, udah bisa mengkoneksikan Mikrotik kita dengan perangkat-perangkat mobile ya, yang nantinya dapat terhubung dengan Mikrotik ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal nyeting yang Ethernet lokal ya. Nanti dengan kita buktikan bahwa dari PC ya, dari PC saya bisa terkoneksi dengan HP, demikian ya. Nanti dengan cara kita ping. Nah, kita cek dulu ya. IP address tadi sudah ya. IP address untuk Ethernet lokal udah. Oke, selanjutnya saya lihat dulu untuk IP komputer saya cek dulu apakah dinamik atau statik. Oke, saya cek dulu. Oke, PC saya nggak ada IP-nya, ya, nggak ada IP-nya, alias dinamik, begitu ya. Nah, bisa saja saya gunakan di sini misalnya IP statik ya, statik berarti harus saya isi IP-nya. Tetapi jika kita mau cari gampangnya, ya, sekali lagi untuk memberikan IP address kepada perangkat yang terhubung dengan Ethernet 1 bisa kita buat juga sebagai DHCP server ya, jika diinginkan otomatis ya. Kalau nggak otomatis berarti PC saya harus saya setting satu network dengan Ethernet 1 ya, dimana IP-nya adalah ini, IP-nya 192.168.10.1, maka PC harus disetting secara manual misalnya 192.168.10.2, itu misalnya ya, kalau misalnya menginginkan static IP. Nah, kalau menginginkan dynamic IP, maka kita harus buat lagi dia sebagai DHCP server. Caranya sama seperti tadi. Kita klik IP DHCP server. Oke, kita lihat di tab DHCP, kan ini adalah DHCP server milik port WLAN-nya. Nah, untuk membuat DHCP server pada port Ether 1, kita buat lagi nih dengan tombol plus ya. Nah ini defaultnya muncul nama server 1 gitu ya. Bisa aja kita ganti misalnya DHCP untuk
lokal ya. Saya namakan misalnya DHCP lokal, mengikuti nama interface-nya. Ya. Oke. Oh, sorry. Ini kalau kita membuatnya secara manual ya. Kalau secara manual kita membuatnya harus ngisi poolnya dulu begitu ya. Oke, ini mungkin pada video yang lain ya. Nah, ini kita akan cari cara cepatnya. Saya cancel dulu. Kita pakai ini nih. DHCP setupnya aja yang mudah ya. Nah, begini. Kita pakai klik DHCP setup, kemudian udah kita pilih Ether lokal 1, Ether 1 lokal sebagai interface DHCP server. Kemudian klik next. Kemudian ini udah benar, next lagi. Nah, ini ringnya ya, ring DHCP-nya. Yaitu 10.2 sampai 10.254. Nah, ini saya ganti kembali misalnya sampai 10 aja. 10 aja. 10.2 sampai 10.10. Kemudian klik next. Kemudian next lagi. List time oke, sama 10 next. Nah, udah ya. Udah selesai. Oke. Nah, ini udah langsung ini ya. Kita cek bound. Nah, ini sekarang muncul ya HP. PC saya langsung mendapat IP berapa nih? Yang terakhir ya, 192.168.10.10. Nah, PC saya sudah mendapat IP juga secara dinamik, ini simbolnya D. Nah, oke, lanjut ke percobaan koneksi. Ya. Caranya gimana? Caranya oke, ini saya close dulu ya. Ini saya close supaya nggak rame. Oke, saya close dulu. Saya coba buka dari router mikrotiknya. Ya, saya buka dulu dari router mikrotiknya. Kita tes. Saya tes ping dari mikrotik ke HP langsung ya. Mikrotik ke HP langsung tadi berapa? 192.168.20.25 ya. 20.25 kita tes. Nah, reply ya. Artinya mikrotik sudah bisa ngeping ke HP, terkoneksi. Oke, selanjutnya saya buat lagi. Saya coba dari mikrotik ke PC ya. Dari mikrotik ke PC ping 192.168.10.10 ya tadi ya PC-nya. Enter. 192. Lah, kok time out? Sebentar, saya cek dulu ya. Kenapa ya kok time out? Oke, coba sekarang saya cek ya, kemungkinan firewall daripada PC masih on. Oke, kita cek dulu. Saya cek dulu firewall di PC. Oke, ini dia. Kemudian Windows Firewall. Oke, ini kayaknya pada hidup semua nih firewallnya ya. Oke, di sini saya coba matikan dulu firewall PC. Kemudian oke, matikan. Close. Oke, kenceng banget nih suaranya.
Oke, kita tes ping lagi. Kita tes ping lagi ke PC ya, dari Mikrotik ke PC. Oh, benar ya. Oke ya, jadi karena firewall masih aktif pada PC sehingga saya nggak bisa ngeping ke PC. Artinya apa? Sekarang dari Mikrotik ngeping ke HP ya, artinya Mikrotik sama HP connect. Kemudian saya ngeping dari Mikrotik ke PC connect ya. Nah, sekarang ujung ke ujung nih, ujung ke ujung kita tes. Saya ngetesnya dari PC ke dari PC dulu lewat menu komen ya. Oke, kita lewat menu komen. Di sini saya coba ping ke Mikrotik dulu. Ping 192.168.10.1 dulu yang paling depan ya, dari PC yang 10.10 ke 10.1. Port Mikrotik yang paling pertama ketemu sama PC. Oke, connect. Ya, selanjutnya saya ping ke port WLAN-nya ya, ke port wireless LAN-nya, tembus nggak? 21 ya, 21. Nah, ini padahal kalau kita lihat antara 192.168.10.1 ya dengan 21 itu kan beda segmen ya, berbeda segmen. Tetapi seharusnya bisa connect karena Mikrotik, disinilah fungsi Mikrotik sebagai router ya, dapat mempertemukan segmen-segmen yang berbeda ya dengan settingan daripada Mikrotik tersebut. Nah, PC saya saat ini adalah IP-nya 192.168.10.10. Kita akan ngeping port wireless LAN yang berbeda segmen, yaitu 21. Oke, langsung saya enter. Oke, reply ya, artinya connect. Ya, saya dari PC sudah bisa connect ke port yang bertemu langsung ya, yaitu 10.1-nya, kemudian lompat ke segmen yang lain yaitu di wireless LAN-nya. Port wireless LAN-nya ke 21 connect juga. Nah, sekarang adalah yang paling jauh. Yang paling jauh yaitu melewati wireless LAN dan kemudian ke HP ya, ke HP. Kita coba ping 192.168.10.25 ya. Ini di sisi HP. Saya ngeping dari PC. Saya ngeping dari PC. Mudahan bisa ya. Oke. Waduh, belum bisa. Sebentar. Oke. Coba lagi. Ada apakah gerangan? Oh, ternyata saya salah ngisi IP. Ini harusnya 20. 192.168.20.25. Wah, ini kesalahan ada pada mata ya. Oke, kita ulang lagi. Mudahan mau. Oke ya. Nah, jadi sekarang ngeping ke HP itu nggak ada masalah, udah bisa ya. Walaupun memang kalau kita lihat di sini time-nya cukup besar ya, time-nya cukup besar. Nah, ini karena melewati wireless ya, berbeda dengan kalau direct ya menggunakan kabel, maka latensinya lebih rendah. Demikian. Baik, saya rasa akses point kita udah selesai ya. Udah bisa kita buktikan di ping dari PC kemudian ke Mikrotik yang terhubung lewat wireless itu berhasil. Berarti settingan tadi yang saya tunjukkan tidak ada masalah. Demikian. Mudah-mudahan dengan video ini bisa
memahami bagaimana setting access point pada mikrotik ya, tidaklah susah. Ya, nanti akan kita ketemu pada video-video yang lain yang cara setting access point-nya lebih lengkap ya, secara manual. Ya, dimana tadi sempat saya tunjukkan ketika setting secara manual ya. Di sini contohnya adalah DHCP server ya. Kita tidak menggunakan menu yang ini, yang DHCP setup. Tapi nanti kita akan menggunakan tanda plus di sini. Tanda plus ini ya seperti ini settingnya. Kita harus mengisi IP poolnya demikian dan lain sebagainya agar kita tahu di mana letak setting yang sebenarnya. Ya, nanti ketika ada kesalahan kita tahu di mana harus melakukan koreksi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, bagaimana membuat access point pada mikrotik. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Selamat bertemu pada edisi video yang lain. Terima kasih.